Dan selanjutnya pemirsa kita akan kembali memantau daerah terdampak lainnya yang mana Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan kembali mengunjungi salah satu lokasi terdampak bersama rekan kami. Kita akan pantau bersama ada Nadia Raisa di sana di Desa Gasol. Nadia, apakah Presiden Joko Widodo sudah tiba di Desa Gasol? Nadia? Makasih ya, Bu. Baik, pemirsa, Presiden Joko Widodo pagi tadi sudah melakukan kunjungan ke beberapa lokasi. Ada Desa Cijedil dan yang terakhir adalah ke RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Dijadwalkan Presiden Joko Widodo akan ke Desa Gasol untuk kembali melakukan kunjungan. Dan kita akan memantaunya bersama rekan kami Nadia Raisa. Nadia, apakah jadwal kunjungan Presiden Joko Widodo benar pada siang hari ini? Baik, pemirsa tentunya kita akan kembali membahas bagaimana penanggulangan bencana, terutama bagi mereka yang terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Dalam kunjungannya Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang yang terakhir kali, bahwa Presiden memastikan perawatan kepada para pasien ini sudah berjalan dengan baik dan tentunya diharapkan proses evakuasi bisa berjalan dengan cepat agar nantinya bisa masuk ke dalam proses rehabilitasi. Dan kita akan kembali berbincang dengan salah satu pengungsi, ada Nina yang berada di Kampung Jegung RT 2 4 Desa Benjot Cugenang Cianjur, Jawa Barat. Kembali bersama Mbak Nina. Mbak Nina? Iya, Bu. Ya. Iya, Bu, terdengar suaranya? Betul, terdengar sekali Mbak Nina. Mbak Nina, ada berapa total warga yang mengungsi? Untuk info yang saya dapat kemarin, untuk pengungsi yang ada di tenda kami ini kurang lebih ada 90 orang. Oke, 90 orang ini adalah warga sekitar ya Mbak ya? Iya, terdiri dari kepala keluarga dan juga anak-anaknya. Oke. Kalau untuk kondisi rumah warga saat ini, apakah mayoritas rumahnya ini rata dengan tanah akibat gempa? Iya, untuk mayoritas di sini kondisi rumahnya itu rata dengan tanah yang bisa dilihat, tapi ada alhamdulillah beberapa rumah juga yang masih berdiri ya walaupun ada retak-retak sedikit gitu. Tapi alhamdulillah ada yang masih berdiri, tidak rata dengan tanah. Tapi mayoritas kebanyakan tuh rata dengan tanah. Oke. Untuk warga juga seluruhnya mengungsi ya walaupun rumahnya tidak roboh. Iya. Betul. Karena takutan dari kemarin tuh banyak sekali ya gempa susulan. Takut takut memicu juga rumahnya roboh. Udah. Oke. Untuk hari ini sendiri Mbak Nina, apakah terjadi kembali gempa susulan? Gini, Mbak Nina, apakah hari ini terjadi gempa susulan? Pagi gitu. Cuman kalau untuk intensitasnya tidak begitu besar seperti yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah, semoga tidak terjadi lagi gempa susulannya. Oke, masih terjadi gempa susulan tapi tidak sehebat pertama kali ya pada saat gempa terjadi. Pada saat gempa susulan ini apakah warga sudah mulai lebih bisa tenang dan tidak panik? Iya betul, karena mungkin sudah terjadi gempa susulan yang sangat sering sekali, yang sangat banyak sekali pada hari pertama mulai dari pagi hari sampai dengan malamnya. Alhamdulillah warga di sini sudah bisa sedikit tenang, tidak sepanik pada waktu kejadian gempa pertama kali. Jadi alhamdulillah sudah bisa lebih tenang aja gitu. Oke. Mbak Nina, kita lihat ini untuk kondisi tenda pas pertama kali kita ngungsi di sini. Karena kemarin terjadi hujan ya yang cukup lebat dan lama, terjadi bocor-bocor dan akhirnya kami di sini pindah ke sana. Alhamdulillah ada yang relawan yang menyumbangkan terpal, akhirnya bisa dibuat tenda yang mungkin sedikit lebih layak dibanding dengan tenda pertama kami.
di sini. Ini udah tidak, tandanya udah sangat-sangat mengkhawatirkan sekali ya. Betul. Ini kalau hujan cukup deras, walaupun sudah dipasang tenda begitu banyak, ini kan pasti tetap bocor ya, Mbak Nina. Iya betul. Itu bagaimana warganya? Apalagi totalnya ada 90 orang berada di tenda yang tidak tertutup dengan rapat dan hujan masih terus terjadi. Eh, Kalau itu ya mau gimana lagi, lebih ke pasrah mungkin ya Bu ya. Kalau yang hujan yang lebih tambah-tambah aja, yang bocornya gitu, sama kayak plastik bekas atau apa dan sebagainya, untuk meminimalisir kebocoran tersebut. Ini Baik. juga sebentar lagi kayaknya bakal hujan Bu. Udah gelap di sini kondisinya. Baik, ini semoga segera masuk banyak bantuan, terutama yang paling penting ini adalah lokasi pengungsiannya, tenda yang layak Iya untuk betul. warga. Untuk tenda atau toilet umum, fasilitas kebersihan lainnya bagaimana Mbak Nina? Kalau untuk fasilitas seperti toilet umum, kita di sini belum ada fasilitasnya yang disediakan oleh pemerintah. Jadi kita ya inisiatif warga di sini aja, kita membuat seperti kalau di sini tuh di Cianjur tuh namanya pancuran gitu ya Bu ya. Kalau sini kalau Indonesia saya nggak tahu namanya apa. Seperti mata air gitu. Kita sama warga sini dibikin kayak disekat-sekat gitu biar ya ada privasinya gitu si WC-nya, walaupun ya di tengah hutan. Seperti itu. Baik. Untuk lokasi WC-nya tuh ada di sana Bu. Masuk ke dalam sana, ke dalam hutan. Oke, jauh sekali Iya, tentunya. sangat jauh sekali dari tempat kami, dari tenda. Oke, kalau Sangat jauh. kalau masuk ke dalam hutan dan berada di tengah sawah, tentunya malam hari ini gelap. Bagaimana dengan listrik? Apakah masih tetap nyala atau justru dipadamkan akibat gempa? Untuk listrik, alhamdulillah di sini baru nyala lagi tadi pagi. Untuk kemarin malam-malamnya di sini emang gelap dan mengandalkan lampu senter yang isi ulang baterai gitu. Baik, oke. Baik, dari sisi penerangan tidak ada masalah hingga saat ini. Mbak Nina, dari 90 warga yang mengungsi, apakah masih ada warga yang dilaporkan hilang? Iya Bu, gimana? Di sini lagi azan jadi kurang terdengar. Baik, terakhir apakah masih ada warga yang dilaporkan hilang? Alhamdulillah di sini sudah aman, tidak ada yang hilang atau masih tertimbun. Alhamdulillah sudah aman, tidak ada yang belum ketemu gitu, udah aman semuanya alhamdulillah. Oke, begitu juga berarti dari warga yang di situ semuanya selamat ya Mbak Nina ya? Iya, kalau di kampung kami ada korban meninggal tuh 4 orang dan yang luka-luka lumayan banyak, cuman untuk korban luka-luka alhamdulillah sudah ditangani oleh tim medis. Oke, untuk warga yang meninggal dunia pada saat itu kondisinya tertimbun longsor atau reruntuhan rumah? Iya, untuk di kami ada 4 korban meninggal dan semuanya itu tertimbun oleh runtuhan. Baik, Mbak Nina, apa harapan Anda dan yang juga mewakili pengungsi lainnya? Untuk harapan saya, semoga bisa disediain tenda yang lebih layak lagi dan ada pendataan untuk gimana ke depannya gitu. Ini recovery rumahnya kayak gimana gitu. Pembangunan kembali rumah warga-warga di sini gitu. Ada kepastian gitu dari Baik. pemerintah. Seperti Baik. apa gitu. Baik, terima kasih Mbak Nina atas waktunya. Tetap jaga keselamatan di sana. Dan pemirsa, kita akan bergabung ke Desa Gasol untuk mendengarkan pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Datangi rumah sakit. Memang awal ada 741 pasien yang masuk ke rumah sakit, tetapi tadi tinggal 24 karena ada sebagian dirujuk ke Jakarta, ke Bandung, dan yang lain memang sudah diperbolehkan pulang. Yang paling penting setelah nanti evakuasi ini selesai, distribusi bantuan sudah bisa menjangkau ke semua lokasi, baru babak berikutnya adalah rehabilitasi untuk rumah-rumah ya, roboh berat, sedang maupun yang ringan, yang sudah saya sampai 50 juta untuk yang bisa berat, yang sedang 25 juta, yang ringan 10 juta. Ya, terasa itu. Untuk pembangunan rumahnya ini akan dikoordinir langsung sama pemerintah atau belum diberikan ke warga? Bisa beberapa skema. Ada yang nanti dibangun oleh Kementerian PU, ada yang juga dibantu oleh TNI,
ada juga yang diserahkan kalau memang itu bisa mempercepat. Kita tidak terpaku pada satu skema. Ya, terima kasih. So that was our small talk with Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo kembali meninjau lokasi terdampak gempa Cianjur, Jawa Barat. Kali ini Presiden Joko Widodo mengunjungi Desa Gasol. Dan di sini Presiden melihat kondisi pemukiman warga yang terdampak dari gempa Cianjur. Masih sama poin-poin yang disampaikan Presiden pada saat kunjungan-kunjungan sebelumnya, yang mana Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa evakuasi terhadap korban berjalan dengan cepat